سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أما بعد. Alhamdulillah, di pagi hari ini yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penuh dengan barakahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikumpulkan di majelis Ruhul Hidayah. Majelis Ruhul Hidayah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wa syukurillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesempatan, telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa satupun manusia yang bisa menghitungnya. Termasuk yang paling besar kenikmatan adalah kita dijadikan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya orang yang beriman mensyukuri atas kenikmatan imannya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hadirnya kita di majelis ini. Duduk kita di majelis ini adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari seluruh tubuh kita, dari mulai rambut sampai kaki kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadikan syahidan lana wala syahidan alaina, bukti yang baik ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita digolongkan orang-orang yang cinta kepada ilmu, cinta kepada majelis ilmu, cinta kepada para alim ulama. Dan mudah-mudahan kita juga dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. 1 atau 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yang mana kalau kita rasakan baru kemarin kita keluar dari bulan Ramadan, sekarang sudah masuk kepada bulan Ramadan. Begitu singkat. Namun apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijadikan orang yang insya Allah bisa mengenangi bulan Ramadan. Sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh para alim ulama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa inna 'alqa wa siyam wa tilawatil Qur'an hatta nahdha bil ghufran wa itik minan niran. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab kami, bulan Sya'ban kami, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di zaman para sahabat, mereka itu setengah tahun atau 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan itu mereka berharap, ya Allah, jadikanlah kami berumur panjang bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Itu setiap saat. Kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Mereka berharap untuk disampaikan ke bulan Ramadan 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Wa yad'unahu sittata ashhur ayyataqabbala minhum. Dan setelah bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan
bulan Ramadan ibadah yang telah kami kerjakan Engkau terima ya Allah. Itu doa-doa mereka. Kenapa begitu besar, begitu hebat, begitu dinanti-nantikan itu bulan Ramadan? Karena di dalamnya, di bulan Ramadan itu, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Unzila fihi Al-Quran. Unzila fihi Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan itu di masjid-masjid mengadakan pengajian nuzul Quran. Ya, kalau pengajian nuzul Quran di bulan Muharram tidak ada, ya, adanya di bulan Ramadan. Kemudian di dalamnya juga fihi Lailatul Qadar. Di dalam bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar khair min alfi syahr, yang mana satu malam itu lebih utama daripada 1000 bulan. Luar biasa. 1000 bulan itu sama dengan 84, kurang lebih 84 tahun. Ibadah seorang hamba di bulan Ramadan tepat pada tanggal atau pada malam Lailatul Qadar, maka dia seakan-akan mendapatkan ibadah, pahala ibadah selama 84 tahun diterima. Kemudian di dalam bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Pahala wajib sholat fardu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Kemudian pahala sunnah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala wajib. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan pahalanya seperti sholat fardu. Dan perbuatan-perbuatan yang mubah diangkat derajatnya menjadi pahala sunnah, perbuatan sunnah. Dikatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Begitu besar pemberian Allah Subhanahu wa taala buat umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah ruginya orang yang tidak memperhatikan dengan bulan Ramadan, tidak semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat di dalam membaca Al-Qur'an, semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Tuftahu abwaabal jannah, dibuka pintu-pintu surga. Kemudian juga wa tughlaqu abwaaban niran, ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian wa tughallu fihi syayatin, di bulan Ramadan itu para setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibelenggu, diikat, bahkan dibuang ke laut, sampai kemudian dibuang ke laut. Kemudian bagaimana seorang yang sudah dibuka pintu surga kemudian ditutup pintu neraka masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Man hurima khairaha faqad hurima. Maka siapapun yang diharamkan kebaikannya bulan Ramadan, tidak bisa melaksanakan perbuatan kebaikan ibadah di bulan Ramadan, maka hurima, maka sungguh dia telah diharamkan kebaikan apapun. Mau berbuat baik di mana? Di bulan apa? Sedangkan di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mudah sekali untuk mendapatkan rahmat Allah, sangat mudah sekali untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Diobral semua pahala, diobral semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau diibaratkan itu seorang masuk ke dalam POS ya, atau Indomaret atau mungkin supermarket.
itu semua makanan, semua apa-apa barang-barang yang di dalam supermarket tadi diobral. Misalnya yang harganya televisi itu 3 juta, jadi mungkin 300.000 atau mungkin 200.000. Yang harganya 5 juta jadi 500.000 atau mungkin 100.000 diobral. Kira-kira orang yang berakal apakah diam saja atau mungkin tidak peduli ya, dengan obralan yang begitu besar? Itu dunia ya. Maka orang yang cerdas dia akan mengambil sebanyak mungkin. Kalau perlu mungkin dari rumah itu mempersiapkan truk atau trailer mungkin, atau untuk pulaan, saya beli ini. Mungkin uang 500 itu sudah bisa memborong separuh daripada toko tadi. Tapi kalau seseorang hanya diam saja, mungkin ngambilnya cuma permen, ngambilnya cuma sikat gigi, ya, yang nggak ada artinya. Itulah gambarannya orang yang memperdulikan bulan Ramadan, semangatnya dalam ibadah bulan Ramadan, seakan-akan dia memborong semua apa yang ada di bulan Ramadan. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di dalam hadis, man adraka Ramadan falam yughfar lahu, barang siapa yang memasuki bulan Ramadan atau barang siapa yang menangi bulan Ramadan falam yughfar lahu, kemudian dia tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa ab'adahu Allahu wa ashaqah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu besar pemberian Allah di bulan Ramadan, dan begitu besar pula ancaman Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sampai dikatakan bahwa puasa asyamu junnatun, puasa itu adalah benteng daripada siksa api neraka. Orang yang berpuasa dia akan dibentengi daripada siksa api neraka. Berarti orang yang berpuasa akan diselamatkan daripada siksa neraka. Malam yakhrikhu, selama orang tadi tidak merusaknya. Bima yakhrikhu ya Rasulullah, dengan apa orang bisa merusak benteng tadi? Bikadzibin aw ghibatin, puasa itu menjadi bentengnya orang mukmin, tapi bisa rusak dengan perbuatan bohong atau ngerasani orang. Banyak orang tidak peduli dengan perbuatan dosa ini, dianggap remeh, padahal ini bisa merusak perbuatan atau ibadah puasa kita, bisa merusak ibadah puasa kita. Kalau seseorang terbiasa berbuat bohong, satu perbuatan bohong, maka akan menarik perbuatan bohong berikutnya, dan seterusnya akan menarik perbuatan bohong, terus akan menjadikan kebiasaan orang tadi menjadi bohong. Maka kita memasuki bulan Ramadan, berhentilah. Ya baghil khair aqbil, wahai orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, aqbil, sambutlah bulan Ramadan dengan kesenangan hati, dengan hati yang lapang, dengan penuh sukacita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghil khair aqsir, wahai orang yang
suka berbuat perbuatan maksiat, yang suka berbuat maksiat, yang terbiasa dia melakukan perbuatan maksiat, aksir, berhenti, jangan maksiat lagi. Ini bulan suci yang mulia. Ya ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kami sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kalau Allah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah puasa, ibadah sholat, sedekah, semua ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 4 hal yang bisa menjadikan orang itu terhalang daripada bisa dekat kepada Allah. Tidak bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak ibadah. Yang pertama, halangan yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Orang ahli ibadah dengan diliputi dengan kebodohan, maka tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahil dengan perbuatan ibadahnya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu wa tudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengamalkan ilmunya tanpa didasari ilmu, maka ilmunya, ibadahnya akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menghalangi kita bisa dekat kepada Allah yang pertama adalah kebodohan. Maka bagaimana? Belajarlah. Selama kita masih dikasih umur sama Allah, dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesempatan, suma umur kita adalah modal kita hidup di dunia. Kalau sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita akan beribadah, tidak mungkin kita akan menuntut ilmu. Maka kesempatan ini yang paling besar ini kita gunakan untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu. Kalau kita lihat di masyarakatnya, bagaimana ibadahnya orang-orang awam, ya. Kalau mengerjakan ibadah sholat, ya. Kadang saya lihat sendiri orang mengerjakan sholat itu takbir, setelah takbir kemudian ruku. Pakaian yang ia pakai itu, ya, kaosnya naik ke atas, celananya naik ke bawah, turun ke bawah, ya, sehingga kelihatan celengan, ya. Bagaimana bisa sholat sah ibadahnya? Ibadahnya bisa sah bagaimana? Auratnya kelihatan. Belum lagi seorang perempuan yang menggunakan mukananya, kemudian dia takbir, ya, dengan mukananya yang putusan, ya, pedotan. Telapak tangan atau lengannya itu kelihatan, Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah, itu biar kelihatan, maka tidak sah sholatnya. Kadang perempuan juga atau sujud di atas rukunya sendiri yang dia pakai, itu juga akan menjadikan sholatnya tidak sah. Banyak di masyarakat kita, banyak di lingkungan kita, di masjid-masjid kita, mereka yang tidak paham, jahil dengan ilmu syariat. Nah, ini yang bisa menghambat bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah lemahnya iman. Kalau seseorang itu lemah iman, malas ibadah, malas taat, maka akan cenderung perbuatan maksiat. Sedangkan berbuat maksiat ini akan menurunkan iman.
di dalam Zubat fakun minal imani fi mazidi wa fi safal qalbi latati bi kasratis salati wa ta'ati wa tarki malin nasi min syahwati. Jadikanlah imanmu itu selalu meningkat. Ya. Imannya manusia itu yazid wa yanqus. Ya. Naik turun, naik turun. Dengan apa iman kita bisa meningkat? Bikasratis sholati wa ta'ati, dengan memperbanyak sholat dan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita di sini meningkatkan iman kita kepada Allah. Mencari ilmu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikasratis sholati wa ta'ati wa tarki ma li nafsi min syahwat, dan meninggalkan perbuatan maksiat. Itu akan meningkat. Iman kita akan meningkat. Sehingga kita akan bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang imannya lemah, imannya selalu turun, maka dia akan mudah terpengaruh dengan godaan setan, bahkan akan terpengaruh dengan bujuk rayu setan sampai mungkin bisa keluar daripada agama Islam. Bagaimana seorang mukmin, ya, seorang muslim yang lemah imannya, ya, dalam keadaan kondisi sakit, Pak, panjenengan gerah nopo? Saya sakit jantung, saya sakit kanker. Mboten diperiksa ke, mboten gak ada arto, kulo periksa ke, dibiayai sampai sembuh. Panjenengan sudah sehat, alhamdulillah. Panjenengan kulo ajak teng gereja, kurun kerso sampai terbiasa masuk ke keluar gereja, sampai akhirnya waliyadzubillah imannya hilang. Itu banyak di masyarakat kita, di lingkungan kita yang dulu mukmin kemudian menjadi murtad karena ekonomi, lemah imannya. Kemudian yang ketiga adalah makanan yang haram. Makanan yang haram ini adalah bisa mencegah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ibadah satu gunung sekalipun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu misul bina'i fawqa maudin yuj'alu. Ketaatan yang diiringi dengan makanan yang haram, seperti orang itu membangun satu bangunan di atas lautan, di atas apa? Ombak. Bagaimana seorang bisa membangun bangunan di atas lautan, di atas ombak? Maka tidak akan mungkin, mustahil. Seperti itu juga seorang yang beriman, orang yang beramal soleh, tapi makanannya haram. Kemudian yang terakhir adalah yang menghambat kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tulu amal, panjangnya angan-angan. Panjang angan-angan itu akan menghambat kita, akan melahirkan menunda-nunda waktu untuk beribadah, menunda-nunda waktu untuk taat kepada Allah, menunda-nunda waktu untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan digunakan hal yang kosong, digunakan hal yang tidak ada artinya, bahkan digunakan hal-hal yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 hal ini yang bisa mencegah manusia, seorang hamba, seorang mukmin bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kebodohan kita tolak, kita hilangkan dengan mencari ilmu. Kemudian yang kedua, lemah iman, kita buang itu atau kita tingkatkan iman kita dengan memperbanyak taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu makan haram, kita berhenti atau jangan sampai perut kita kemasukan makanan haram. Sekarang makan haram sudah banyak, ya. Bahkan sekarang ada martabak babi, masya Allah, itu satu-satunya di dunia. Di
di tempat saya itu ada gerobak yang buat nasi goreng ya, nasi goreng keliling. Itu ada, kalau nggak salah ada 9 atau 7 keluarga. Kemudian saya dikasih tahu, Pak, niku di antara 7 gerobak atau 9 gerobak itu yang 2 yang halal, yang lainnya itu ada campurannya. Makanya hidup di masyarakat yang majemuk. Orang itu tidak peduli dengan haram, tidak peduli dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat murka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dapat uang, yang penting dapat keuntungan. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendapatkan hidayah, taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipanjangkan umurnya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menangis bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Diampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa kerabat kita, kaum muslimin wal muslimat, kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dengan husnul khatimah setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan.